Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di konten reaction yang kayaknya bakal jadi mingguan kayaknya ya. Untuk menonton anime Zom 100. Nah, sekarang Zom 100 sudah masuk episode 2. Minggu depan udah masuk episode 3, udah bisa tuh bikin konten 3 episode ya. Mari kita lihatlah kira-kira sebagus apakah Zom 100 episode 2 ya. Apakah sebagus episode satunya? Atau ternyata ada penurunan kualitas di episode 2? Atau ternyata tidak, malah makin bagus? Gua sama sekali tidak tahu. Mumpung gua nggak baca mangganya Zom 100 ya, gua sama sekali nggak ada ekspektasi apa-apa sama ceritanya lah. Jadi sangat besar kemungkinan gua bisa dikejutkan, bisa juga dikecewakan. Ya udahlah ya, sampai jumpa setelah gua selesai nonton Zom 100 episode 2. Bye-bye guys. Masih diungkit lagi tuh masa lalunya si MC. Oh tidak, ternyata cuma sebentar doang, bagus lah. Lah, dia masih balik ke rumahnya walaupun ada zombie? Bisa gitu loh. Gue jadi ingat itu Zombieland. Di Zombieland kan ada tuh scene, kayaknya bukan dia balik ke rumah deh, dia lagi makan gitu baru zombie masuk. Mereka malah santai-santai aja. Teriak lagi padahal di bawah zombie loh. Ini kalau The Walking Dead dapat tempeleng tuh MC tuh. Oh ada openingnya. Kita denger dulu openingnya. Nah anjir bro, opening berapa detik ini gambar begini-begini doang. Iya. Gambar cuma zombie jalan doang. Kanabun nih yang nyanyi nih. Gue sekarang kalau dengar lihat nama Kanabun gue ingat Boci. Referensinya di mana-mana soalnya. Bah, dia ngambil scene dari episode 1 nih buat jadi opening. Kayak Kaminaki. Bisa-bisa nih tiap episode beda opening loh. Ini anime bakalan keren kalau ternyata semua zombie yang kita lihat itu sempat ditis di episode 1 waktu dia masih jadi manusia gitu ya. Ternyata di background ada zombie ini, ternyata ada zombie bosnya, ternyata ada zombie rekan kerjanya. Itu seru sih. Main buang sampah sembarang, enak apa lagi. Tidak peduli pak jadwal buang sampah. Buang sampah pada tempatnya tidak. Buang saya sembarang. Dan hebatnya gak ada zombie kagro loh. Air masih jalan. Karena dia bisa nyuci baju nih, berarti air masih nyala. Padahal sudah post apokalips tapi air masih nyala, listrik masih nyala. Hebat juga. Ya, ini kulkasnya masih nyala nih, masih ada listrik. Wih, masih ada TV malah. Kalau begini coba kabur kah, masih juga sempat-sempatnya. Liput, mati loh. Ini gue tebak nih, ujung-ujungnya mati nih. Iya tuh. Bodoh. Ya, ini tipikal cerita zombie gitu. Selalu ada beberapa karakter bodoh gitu. Di sini kan si MC nyari nih bir, karena bir di kulkasnya habis. Gua tebak habis ini dia bakal pergi ke supermarket lah atau ke mall lah. Dan dia cuma cari bir, tidak cari bahan makanan. Parah sih. Post apokaliptik, baru lu bukannya cari bahan makanan sebanyak-banyaknya malah cari bir. Ini sih parah pak. Oh sama satu lagi, satu hal yang aneh dari cerita zombie ya. Zombinya tuh gak pernah habis. Entah kenapa ya, zombinya tuh kayak gak pernah habis gitu. Wih ada tetangga loh. Oh iya betul, dia mau ke minimarket, nitip lagi. Nah ini masih pinter nih, dia minta makan mie ramen lagi. Artinya nggak perlu ribet-ribet masak kan. Minta tisu pula. Gue jadi ingat tuh kasus yang sempat rame kan berita tuh di Amerika atau apa gitu. Pas covid kan rame-ramenya tuh orang ngestok tisu. Makanya sini dia minta tisu nih karena tisu penting. Tumben loh. Ini sangat-sangat tumben. Biasanya tuh cerita zombie. Kalau sudah post apokaliptik gini udah kacau kayak gini. Namanya supermarket tuh pasti kosong. Ini masih banyak stoknya. Betul pak yang dia bawa cuma bir. Itu tas gunanya apa lo bisa taruh di tas lo. Anjir dapat Harley lah. Iya lo betul lo. Dia cuma bawa bir lo. Tuh ini orang tidak ada kepikiran buat bertahan hidup. Oh balik-balik sudah jadi zombie nih. Iya emang MC-nya kayak malas tahu gitu ya. Kalau gue lihat ya, ini MC-nya berarti tuh udah siap mati. Cuma dia pengen senang-senang dulu. Dia tuh nggak ada niatan buat hidup lama gitu. Intinya senang-senang aja dulu lah. Setelah semua senang-senang itu tercapai, ya udah terserah lah mau mati atau tidak. Jadi prioritas nomor satunya tuh bersenang-senang, baru setelah itu bertahan hidup. Bukan bertahan hidup dulu nih. Ini yang cewek ini baru bener nih. Ini baru MC betulan nih di cerita zombie. Dipikirin semua itu bertahan hidup segala macem. Yang tadi mah otak patah itu. Ini bagus nih, dianalisa semua. Zombie yang bahaya, zombie ini. 100 hal yang harus dilakukan supaya tidak menjadi zombie. Oh iya. Yang satu 100 hal sebelum jadi zombie, yang ini 100 hal biar tidak jadi zombie. Kalau dilihat dari endingnya ya, ini malah jadi anime jalan-jalan loh. Kayaknya seru nih kalau jadi anime jalan-jalan tapi dunianya zombie gitu. Ya itu tadi Zom 100 episode 2 guys. Setelah gue nonton sampai episode 2 nih gue sadar ya, walaupun ini anime zombie atau cerita zombie, tapi zombinya sama sekali bukan ancaman. Episode 1 episode 2 nih gak ngasih lihat nih betapa ngerinya zombie ya. Karena kalau biasanya lu ngikutin cerita zombie,
Dari episode 1 aja tuh lu bakal ngerasa ngeri tuh sama zombie tuh. Di sini kagak. Kayak tidak ada wibawanya zombie. Setidaknya buat 2 episode pertama ya. Sama sekali bukan bagian dari ancaman, kayak cuma ini loh, semut di pinggir jalan gitu yang jangan sampai kena injak. Nah, itu kayak gini. Atau paku lah. Zombinya tuh kayak paku, jangan sampai kena injak, bahaya. Bukan jadi kayak malaikat pencabut nyawa gitu yang kalau didekati kita langsung mati. Tidak. Cuma oke lah. Jarang-jarang kita dapat cerita zombie kayak gini kan, yang nggak terlalu ngeri, nggak terlalu thriller, nggak terlalu gore pula. Dan kalau dilihat dari endingnya tadi itu, ini malah jadi anime jalan-jalan. Dan kalau bener jadi anime jalan-jalan, gua sih lebih seneng ya. Bayangkan, berarti ini hitungannya tuh kayak Eurocamp atau mungkin Bakuon, anime tentang motor-motoran. Jalan-jalan nih, tapi zombie. Sama Gakugurashi bagusan mana bang? Kalau lu pengen yang thriller sama horror sih Gakugurashi aja. Cuma kalau lebih ringan, ini lebih ringan sih. Zombie 100 ringan. Ringan banget malah, kalau gua lihat ya. Gue heran MC-nya leha-leha, itu pintunya nggak dibarikade, tetap selamat. Sementara orang yang benar-benar pengen hidup malah mati anjir. Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya dari dunianya Zom 100 ya, sepertinya tuh nggak ada zombie spesial gitu. Jadi semuanya zombie normal doang. Istilahnya tuh nggak ada zombie yang kayak bisa kasih keluar asam, ada yang bisa meledak, tidak ada tuh. Jadi rumah-rumah yang kokoh, apartemen yang kokoh, itu bisa bertahan tuh dari invasi zombie ya. Jadi bisa lah itu misalnya tangganya dirubuhin, baru bikin akses gimana gitu. Nah itu langsung aman tuh, dari lantai sekian sampai lantai sekian tuh aman semua. Atau kalau mau lebih keren lagi tuh misalnya ya, dari satu gedung ke gedung lain tuh dibikin tali jadi akses gitu, bisa gliding. Bisa apa istilahnya tuh yang begini-begini nih, jadi bisa langsung dari satu tuh gedung ke gedung lain. Itu kan asik gitu. Sama kalau misalnya MC-nya betulan ingin bertahan hidup, yaitu dibikin kuota gitu. Misalnya sehari bunuh berapa zombie. Karena kalau ngikutin dunia nyata kan harusnya zombie bisa habis ya. Atau kalau mau lebih gampang lagi, pergi aja ke desa gitu. Jangan di kota terlalu banyak penduduk, pergi aja ke desa, cari desa yang aman secara lokasi, cari gedung yang kokoh buat jadi tempat bertahan, sudah. Langsung bikin barikade, baru bersihkan semua zombie yang ada di desa, langsung sudah aman. Bertani sudah di situ kau. Jadi Vinland Saga, I have no enemies. Atau kalau mau lebih pintar lagi, cari gedung yang dekat dengan militer lah. Baru jadikan gedung itu base camp, supply semua amunisi dari militer, senjata, peluru segala macam, baru tiap hari itu langsung tembak satu, sampai akhirnya tidak ada lagi zombie di sekitar situ, bersihkan biar tidak ada penyakit. Baru langsung pelan-pelan tuh ekspansi itu. Oh, ini sudah bersih nih, kita bikin barikade. Sampai akhirnya satu kota bersih semua. Wah, anjir, itu sudah jadi itu sudah jadi anime zombie serius tuh kalau begitu. Karena yang gue heran tuh di cerita zombie tuh kayak nggak pernah habis. Apalagi kalau main game zombie ya, lebih tidak akan habis lagi zombinya. Malah jadi game zombie kalau pakai barikade. Justru kalau si MC pengen ngelakuin 100 hal sebelum jadi zombie, cara teraman ya bersihin zombie, bikin area aman gitu. Misalnya ya, kalau pintar ya MC-nya, sayangnya otaknya patah. Kalau MC-nya pintar, dia ngelis nih 100 hal yang dia ingin lakukan, baru dia analisis gitu. Oh, gue pengen bikin ini di gedung mana, baru dia bikin peta. Gedung ini harus gue amankan, gedung ini. Baru deh bikin barikade itu pelan-pelan. Oh, kita ekspansi ke gedung ini nih. Setelah aman, oh, gue bisa ngelakuin misalnya 10 hal di gedung ini. Jadi 10 hal yang gue inginkan berhasil tercapai. Nah, setelah itu ekspansi lagi ke gedung lain. Wah, gila. Cuma sayangnya Zoom 100 kayaknya nggak bakal jalan ke sana. Sama kalau dilihat ya, tadi itu tiap karakter punya list 100 listnya masing-masing. Si MC kan 100 list sebelum jadi zombie. Si cewek kan 100 list biar tidak jadi zombie. Artinya ada 2 karakter lagi kan yang di opening tuh, si cowok berotot sama si cewek cosplay. Nah mungkin dia punya 100 list juga masing-masing tuh mereka berdua. Entahlah apalah 100 listnya. Apakah list terakhir dari MC adalah menjadi zombie? Enggak sih, gue yakin ya. Gue tebak list terakhirnya tuh pengen nikah. Gue tebak ya, list terakhirnya tuh pengen nikah tuh. Akhirnya dia bakal bertahan hidup dan gak mau jadi zombie karena list terakhirnya pengen nikah. Ya kali pak, masa 100 list salah satunya bukan pengen nikah gitu. Tapi Jepang mah gak perlu nikah. Tanpa nikah pun sudah bisa begituan ya. Cuma gue lumayan heran di bagian listrik itu. Listrik sama internet masih nyala loh. Padahal kalau misalnya pos apokaliptik kayak gini, harusnya kan bisa mati kapan aja tuh karena nggak ada yang maintain. Sama bahan makanannya itu masih tumpah ruah. Padahal tuh biasanya udah jadi bahan rebutan. Baik banget ini dunianya ya. Meskipun zombie gitu, tapi baik banget. Nggak terlalu hardcore. Coba lu lihat Gakugurashi anjir, mereka cari makan aja tuh setengah mati sampai harus keliling kota tuh cari minimarket yang masih ada isinya. Sampai harus masuk mall kalau tidak salah tuh nyari tuh makanan yang masih ada. Di sini tidak ada pak, masih tumpah ruah semua.
Sama satu, kalau misalnya ini anime bakalan jadi cerita jalan-jalan, artinya mereka bakal butuh bensin banyak, Pak. Itu produksi bensin masih ada nggak tuh? Semoga dijelasin semua ya, biar nggak jadi plot hole gitu. Kenapa ini masih bisa bertahan? Kalau nggak ya udahlah. Gue sudah bisa melihat di mana poin jeleknya nanti tuh kalau misalnya ini semua nggak dijelasin ya. Sama satu lagi, zombinya tuh pasif banget di anime ini. CMC teriak-teriak, lari-lari, yang ngejar cuma sedikit. Itu kalau misalnya World War Z, MC teriak, itu yang kejar sudah satu negara ya. Sampai helikopter pun dinaiki sama mereka. Di sini mah bodo amat ada zombinya. MC teriak, "Selamat pagi!" Tidak ada zombie yang peduli. Zombinya introvert. Tadi kayaknya dijelasin Bang, ada zombie yang jalan, lari, sama agresif. Kayaknya yang agresif lebih dikit. Bisa jadi. Jadi ada zombie yang pasif nih, yang introvert. Ada zombie yang ya santai-santai aja gitu, yang aduh, oh ada orang teriak, jalan pelan. Ada yang orang teriak, bodoh amat. Ada yang agresif tuh, orang teriak, makanan, langsung lari. Sebenarnya gue berharap tuh semoga zombinya tuh nggak ada mutasi-mutasi gitu. Malas gue anjir kalau zombie mutasi, makin lama tuh makin gak masuk akal. Gue sering soalnya baca manhwa Cina yang tema zombie, makin lama tuh mutasinya makin anjir, ini bukan zombie lagi, mah ini sudah alien. Mutasinya sudah bisa kendalikan radiasi lah, apa ini bukan zombie nih. Iya, gue berharap semoga nggak ada mutasi lah. Kalaupun mutasi yang masuk akal gitu, yang biasa-biasa aja lah. Misalnya mutasi lari lebih cepat, atau misalnya ternyata tidak gampang mati. Tolonglah jangan mutasi kayak manhwa Cina gitu, yang tiba-tiba jadi Power Ranger lah, ada yang mutasi jadi atau jadi kayak Resident Evil gitu. Malas gue mutasi-mutasi kayak gitu. Sudah bukan kayak zombie. Resident Evil masih bisa diterima lah, karena pada dasarnya kan tuh bio weapon, bukan zombie. Masih bisa gue maklumi. Tapi kalau manhwa Cina anjir, zombinya tuh sudah bukan zombie lagi Pak, itu sudah kayak super power alien dari Dragon Ball, Majin Buu segala macam tuh. Malas sekali Pak. Sudah bukan ngeri nih karena zombinya yang mencekam gitu, tidak Pak. Ngeri karena zombinya terlalu overpower. Kalau mutasinya kayak di game Dying Light sama Left 4 Dead gimana Bang? Ada variasinya kan? Masih oke lah, cuma jangan jadi terlalu gila gitu mutasinya. Jadi kayak menghilangkan zombinya malah jadi kayak alien, males gue. Tapi gue rasa sih nggak bakal lari ke sana. Kalaupun mutasi ya mutasi biasa-biasa aja lah, semoga ya. Ya itulah mungkin untuk sedikit reaction kita ya untuk Zom 100 episode 2 ya. Episode 2-nya lumayan. Cuma gue sudah bisa melihat potensi banyaknya hal yang tidak dijelasin di anime ini, dan ini bisa jadi alasan untuk orang bilang kasih poin negatif lah untuk anime ini. Kita lihat aja sampai tamat apakah ini bakal diceritakan semua atau tidak tuh sih. Yang jadi pertanyaan-pertanyaan gue selama nonton ya. Apakah bakal dijelasin atau tidak? Kalau ternyata nggak dijelasin ya udah jelas nih bakal ada orang yang ngasih review negatif dengan alasan tadi. Kalau di Resident Evil banyak variasinya, karena Resident Evil sejatinya tuh bukan game zombie, itu game tentang bioweapon. Bioweapon ya udah terserah lah, ada yang jenisnya zombie, ada yang monster gitu. Makanya kenapa kalau lu lihat di Resident Evil 7 itu bukan zombie tuh. Itu apa lagi namanya tuh? Karena emang bukan tentang zombie gitu. Ya, gimana menurut kalian untuk Zom 100 episode 2? Apakah menarik? Apakah episode satunya saja yang ternyata bagus, episode 2-nya ternyata tidak? Seperti Oshinoko? Silahkan komen di kolom komentar aja lah pendapat kalian ya, apakah lebih bagus atau tidak. Dan kira-kira apa yang kalian harapkan lah untuk episode kedepannya ya. Mungkin itu saja untuk reaction kali ini. Terima kasih semua yang sudah mendengarkan. Kita bertemu lagi di minggu depan mungkin. Bye-bye guys.